Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Kami merupakan calon guru penggerak angkatan ke-11 dari Kota Sungai Penuh. Saya Yogi Seprajoni dari SMA Negeri 2 Sungai Penuh. Saya Destimar SPD dari SMP Negeri 8 Sungai Penuh. Saya Dewi Kurnia SPD dari SD 026/11 Cempaka, Kecamatan Hamparan Rawa. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3, coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Yogi. Waalaikumsalam Bu Destimar. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Seperti yang kita lihat. Gini Pak Yogi, saya dengar hari ini Pak Yogi ada jadwal coaching ya dengan kalau begitu pada kesempatan ini saya akan menjadi observer pada saat coaching Pak Yogi dan Ibu Dewi berlangsung. Namun sebelumnya mungkin ada baiknya saya menyampaikan rubrik penilaian yang akan kita perhatikan di dalam pelaksanaan coaching nanti ya Pak ya. Ya baik Bu. Ya, yang pertama ada prinsip coaching, di mana nanti saya akan mengamati apakah Bapak sudah melaksanakan prinsip kemitraan, kemudian bagaimana Bapak melaksanakan coaching dengan proses yang kreatif untuk menggali ide-ide dari coaching. Kemudian yang ketiga, bagaimana Bapak Yogi memaksimalkan potensi sebagai coach di dalam proses coachingnya. Kemudian yang kedua itu adalah kompetensi inti coaching ya Pak Yogi. Nah, di sana saya akan memperhatikan atau mengamati bagaimana Pak Yogi menghadirkan presence-nya di dalam proses, kemudian bagaimana keterampilan mendengar aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan bagaimana Pak Yogi menerapkan prinsip mendengarkan dengan rasa. Dan yang ketiga, yaitu saya akan mengamati penerapan Alutirta pada saat coaching berlangsung, di mana apakah Bapak sudah melaksanakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi nyata, dan bagaimana Bapak menggali tanggung jawab atau komitmen dari coachingnya nanti. Baik. Gitu ya Pak Yogi ya. Nah, sebelum kita melaksanakan proses coachingnya, mungkin saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan ya Pak Yogi ya. Siap Bu. Yang pertama, di dalam kompetensi coaching yang Bapak laksanakan nanti, kira-kira kompetensi mana yang menurut Pak Yogi perlu Bapak kembangkan? Kalau menurut saya yang di antara kompetensi inti coaching ini yang perlu saya kembangkan itu adalah mungkin present Bu ya. Dan juga saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa menjadi pendengar aktif lah seperti itu. Iya, baik. Jadi ada dua ya Pak ya, presence dan Mendengar aktif. mendengar dengan aktif. Iya. Nah, di antara kedua yang sudah Bapak sebutkan tadi itu, kira-kira yang paling spesifik lagi Pak, yang paling ingin Bapak kembangkan itu yang mana? Mungkin yang di antara dua tadi yang perlu saya kembangkan lagi itu mungkin mendengarkan aktif ya Bu ya. Karena menurut saya dengan mendengarkan aktif nantinya kita bisa benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh coach kita, sehingga nantinya dari pernyataan-pernyataan coach itu nantinya kita bisa mengarahkan kira-kira apa solusi yang terbaik yang harus coach kita lakukan dalam menyelesaikan permasalahannya sendiri nantinya, seperti itu. Iya, betul sekali apa yang Bapak sampaikan ya. Jadi yang sangat penting itu adalah mendengarkan secara aktif ya Pak. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua, di antara indikator ketercapaian coaching yang sangat ingin dicapai itu yang mana Pak? Indikator yang ingin saya kembangkan nantinya dalam proses coaching nantinya
Yang pertama itu saya dapat menerapkan coaching ini dengan menggunakan alur cerita secara runtut Bu ya. Ya. Dimulai dari tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan juga tanggung jawab nantinya. Nah kemudian indikator ketercapaian berikutnya itu bagaimana nantinya coaching itu bisa mandiri dengan sendirinya ya, menemukan solusi terkait dengan masalah yang dihadapinya saat seperti ini. Jadi intinya coaching itu sendiri yang benar-benar berpikir nantinya terkait dengan apa solusi dari masalah yang hendak dicapainya nantinya seperti itu. Luar biasa sekali jawabannya Pak Yogi. Nah kalau begitu mungkin kita bisa melaksanakan, Pak Yogi bisa melaksanakan proses coachingnya. Siap, Bu. Mudah-mudahan coachingnya nanti bisa berjalan dengan lancar dan bisa mendapatkan apa tujuan yang diharapkan. Oke, baik, terima kasih. Mudah-mudahan Bu. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bu Dewi. Ya, selamat siang juga Pak Yogi. Ya, bagaimana kabar Ibu siang ini Bu? Alhamdulillah baik. Gimana Alhamdulillah Pak baik. Yogi? Ya, alhamdulillah baik juga Bu. Nah, tadi pagi Ibu ada WA saya Bu ya. Ibu Ya. bilang ada sesuatu yang perlu Ibu bicarakan dengan saya. Nah, mohon maaf sebelumnya Bu. Tadi pagi saya penuh ya Bu ngajar ya. Makanya baru saya sempat balas chat Ibu dan kita ketemuan siang ini. Nggak apa-apa Bu ya? Ya nggak apa-apa. Oke. Nah, kira-kira apa nih yang perlu Ibu sampaikan dengan saya Bu? Begini Pak Yogi, saya mempunyai masalah Hmm, yang sangat sulit saya pecahkan sendiri. hmm. Jadi saya ingin menyampaikan masalah saya dengan Pak Yogi. Mudah-mudahan Pak Yogi punya jalan keluarnya. Apa permasalahan yang ingin Ibu sampaikan Bu? Nah, gini Pak Yogi, saya sekarang ini sedang mengikuti yang pertama guru penggerak, Hmm, yang kedua PPG dalam jabatan, BPG ya Bu ya? ya yang ketiga sedang mengikuti kuliah S2. Jadi banyak sekali kegiatan yang rutinitas Ibu ya Bu ya? Oh iya. Hmm. Selain itu, kebetulan bapaknya sekarang seorang PJS Kades di Oh. desa. Hmm. Jadi masalah saya saat ini, saya kesulitan dalam membagi waktu. Oke. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa di sini ada beberapa kegiatan yang Ibu lakukan sekarang Bu ya. Nah, Ibu sebagai mengikuti program guru penggerak Bu ya. Ya. Nah, kemudian Ibu juga saat ini sedang mengikuti PPG Bu ya. Kemudian Ibu juga S2. Ya. Nah, kemudian suami Ibu merupakan PJS kepala desa gitu Bu ya. Nah, karena banyaknya rutinitas Ibu ini sehingga Ibu merasa bahwa Ibu kesulitan membagi waktu seperti itu ya Bu ya. Nah, oke Bu. Nah, karena ini merupakan percakapan singkat Bu ya. Nah, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir dari percakapan kita ini? Ya, saya berharap setelah dari percakapan kita ini, saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya sampaikan tadi, agar saya bisa menjalankan kegiatan saya saya ini dengan baik dan tidak ada yang dikorbankan dari kegiatan saya. Oke, nah Ibu yang saya harapkan sampaikan nantinya Ibu bisa memperoleh solusi ya Bu ya. tadi. Dan Ibu terkait dengan kegiatan Ibu yang banyak ini tidak ada satupun kegiatan yang dikorbankan seperti itu ya. Ya. Nah, sepertinya Ibu menginginkan semua kegiatan itu dapat terlaksana dengan semuanya seperti itu Bu ya. Ya. Nah, kita kembali lagi ke permasalahan yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan kesulitan membagi waktu Bu ya. Nah, kira-kira selama ini bagaimana Ibu mensiasati banyaknya kegiatan yang Ibu lakukan ini Bu? Ya, selama ini saya membuat jadwal gitu kan, membuat jadwal apa namanya itu mana yang lebih
prioritas waktu namanya, prioritas waktu. Jadi mana yang akan saya kerjakan dulu, saya tulis dulu jadwalnya, mana yang akan gimana tuh, kegiatan mana yang lebih dahulu akan saya laksanakan. Itu yang saya dulu kerjakan. Terus kemudian kalau di sekolah, kebetulan juga saya seorang kepala sekolah. Ibu juga kepala sekolah, Bu ya? Ya, terus di waktu senggang kadang kan kalau tidak ada kegiatan, kadang kepala sekolah kan banyak tuh kegiatan, rapat lah, K3S atau segala macam. Saya mengerjakan tugas guru penggerak. Sebelum saya menyelesaikan tugas guru penggerak, saya terlebih dahulu mengecek keadaan sekolah, apakah siswa-siswa saya sudah belajar semua, tidak ada yang di luar kelas, baru saya bisa mengerjakan tugas guru penggerak. Yang saat ini menjadi permasalahannya, kadang di waktu Zoom. Di waktu Zoom, Bu ya? Waktu Zoom, kadang tumburan waktunya. Di guru penggerak Zoom, di perkuliahan juga Zoom. Itu yang sering menjadi masalah, tumburan waktu Zoom. Oke, nah di sini dari apa yang Ibu sampaikan tadi, Ibu mengatakan bahwa sering terjadinya tumburan waktu, Bu ya, antara Zoom guru penggerak dengan PPG, Bu ya. Kadang PPG juga tumburan juga waktunya. PPG S2 ya Bu ya. Nah, seperti itu. Nah, selama ini Bu ya, bagaimana Ibu mensiasatinya, Bu? Ya itu tadi, saya jadwalkan waktunya, mana yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, itu yang saya kerjakan terlebih dahulu. Mana yang harus Ibu kerjakan terlebih dahulu. Kemudian kalau ada waktu luang, saya kalau di guru penggerak kan ada waktu kan, waktu kita untuk membuat tugas. Jadi kalau ada waktu luang sebelum orang di guru penggerak itu meminta tugas, saya sudah mengerjakan terlebih dahulu. Nah, apakah yang selama ini Ibu lakukan, apakah ada yang dikorbankan seperti itu, Bu? Ini kan banyak rutinitas Ibu nih. Misalkan Ibu memprioritaskan guru penggerak, ternyata PPG Ibu terkorbankan, atau Ibu memprioritaskan S2 Ibu, ternyata guru penggeraknya terbengkalai. Apakah selama ini ada yang seperti itu atau gimana, Bu? Sejauh ini belum ada. Ada juga sedikit kemarin untuk waktu pertama mengikuti PPG dalam jabatan, saya sempat berpikir untuk resik dari guru penggerak karena saya takut tidak terkejar kan, mengerjakan tugas-tugas. Kemudian saya berpikir lagi, saya sudah susah mengikuti guru penggerak, sudah sampai di tengah-tengah, masa saya harus selesai, Bu ya, karena tidak semua orang bisa lulus ya, bisa mengikutinya, Bu ya. Sayang pula rasanya kalau seandainya ditinggalkan seperti itu, Bu ya. Nah, terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi ya, kira-kira kondisi ideal yang Ibu inginkan saat ini seperti apa, Bu? Kondisi idealnya itu tadi, agar saya bisa mengerjakan semua tugas-tugas guru penggerak, tugas kuliah, kemudian juga tugas PPG, kemudian juga itu kan sebagai kepala sekolah, terus juga sebagai ibu kades. Ibu kades, gitu. Belum lagi ibu rumah tangga juga, Bu ya. Jadi banyak sekali, luar biasa sekali Ibu ini spiritnya, Bu ya. Semuanya dapat dikerjakan, Ibu ya. Nah, tadi kan Ibu mengatakan bahwa kesulitan membagi waktu, ya Bu ya. Nah, kira-kira menurut Ibu nih, ya, nah apa yang sebaiknya Ibu lakukan ke depannya supaya semua tugas-tugas Ibu ini ya, guru penggerak, PPG, S2, kemudian sebagai kepala sekolah, sebagai Ibu kades juga, semoga tidak ada satupun yang terbengkalai seperti itu, Bu. Nah, kira-kira planning Ibu ke depan apa nih, Bu? Planning ke depan itu tadi,
eh, supaya saya bisa membagi waktu dengan baik, eh, mengerjakan tugas-tugas tepat waktu. Kemudian saya berpikir juga kalau untuk PPG untuk bulan depan sudah selesai kan, berarti tinggal beberapa lagi kegiatan yang harus saya ikuti. Kemudian juga guru penggerak juga sudah hampir selesai. Seperti itu ya. Nah tadi strategi yang ingin ibu jalani yang saya tangkap itu adalah bagaimana ibu dapat bisa membagi waktu ya Bu ya. Kemudian bagaimana bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktunya. Nah kira-kira ada lagi nggak strategi yang belum terpikirkan oleh ibu, tapi ibu akan melaksanakan strategi itu sehingga bisa menurut ibu tuh efektif lah dalam memanajemen waktu ibu ini. Apa kira-kira lagi Bu? Selain membagi waktu, selain mengerjakan tugas dengan tepat waktu, nah apalagi yang sekiranya ibu butuhkan ya agar bisa mengontrol lah semua ini sehingga tidak ada yang terbengkalai seperti itu. Untuk sementara belum ada gitu kan, saya menemukan solusi untuk kedepannya bagaimana. Belum ada ibu menemukan solusinya kedepannya bagaimana Bu ya. Oke baik. Nah ini sebenarnya apa yang sudah ibu sampaikan tadi ya sebenarnya sudah tepat sekali ya ibu terapkan ya Bu ya, terutama manajemen waktu karena itu sangat penting sekali Ibu ya, manajemen waktu. Kalau kita bisa membagi waktu, insya Allah lah kita bisa melaksanakan semuanya. Nah kadang-kadang kita ini sering lalai akan waktu ya Bu ya. Nah ini kan tugas ini kan tidak setiap saat. Misalkan guru penggerak mungkin ada due date-nya ya Bu ya, PPG ada due date-nya. Kadang-kadang itu kan tidak berbarengan seperti itu. Nah mana yang harus terlebih dahulu dikerjakan ya itulah yang harus kita kerjakan terlebih dahulu seperti yang ibu sampaikan tadi ya, mengerjakan tugas pada tepat waktunya. Nah secara tidak langsung tadi ya ibu sudah tahu ya kira-kira apa yang harus ibu lakukan ke depannya sebagai rencana aksi ibu tadi ya, dengan membagi waktu dan juga tidak menunda tugas ya Bu ya. Nah ini menurut ibu ya kira-kira siapa yang sekiranya bisa membantu ibu dalam menerapkan rencana aksi ibu nih, strategi yang akan ibu lakukan ini? Apakah ibu membutuhkan bantuan orang lain atau tidak seperti itu? Sebenarnya kalau bantuan dari orang lain yang terpikirkan oleh saya mungkin dari motivasi dari terutama dari pasangan ya, Motivasi agar dari bisa pasangan ya. memotivasi saya lebih, walaupun selama ini sudah memotivasi, mungkin lebih banyak lagi memotivasinya supaya saya bisa menyelesaikan semua kegiatan-kegiatan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke ya, tadi ibu sampaikan dukungan yang ibu butuhkan saat ini adalah motivasi terutama dari suami sebagai orang terdekat kita ya Bu ya. Tentu dukungan dari beliau lah yang harus kita dapatkan secara penuh seperti itu Bu ya. Kalau suami tidak mendukung ya mungkin tidak bisa lah kita melangkah lebih lanjut ke depannya seperti itu Bu ya. Nah kira-kira ada lagi Bu bantuan yang sekiranya ibu butuhkan selain dari suami Bu? Dukungan yang ibu butuhkan mungkin dari rekan sejawat, dari keluarga atau lain sebagainya Bu? Ya. Dukungan, kadang saya juga sering meminta bukan sejenis bantuan lah, bukan bantuan, pendapat kadang dari teman-teman guru penggerak yang sebelumnya angkatan 10, 11, kadang juga ada yang dari luar daerah, kan ada juga teman saya dari Bungo. Saya dulu kan ngajar di Bungo, jadi saya juga banyak bertanya bagaimana cara membuat tugas ini ya. Kadang dari senior juga ada sering meminta ini masukan ya. Oke, nah tadi selain dari suami juga sekiranya kita juga butuh bantuan orang lain ya Bu ya, apalagi
kayak senior ya, rekan-rekan sesama, misalkan ibu PPG, rekan-rekan PPG ibu, atau S2 rekan-rekan S2 ibu ya, tak mungkin mereka tak bisa membantu ya Bu ya. Kalau kita bertanya, insya Allah mereka akan memberikan jawaban solusinya. Nah kadang-kadang kan dengan bertanya kepada orang lain itu kan membuka jalan pikiran kita Bu, menghindari kebuntuan kita seperti itu Bu ya. Nah baik sekali Bu ya apa yang Ibu sampaikan tadi ya. Nah kira-kira kapan ini Ibu akan mulai menerapkan strategi yang akan Ibu laksanakan ini Bu? Oh, insya Allah setelah pulang saya langsung akan menerapkannya. Ya langsung menerapkannya ya Bu ya, seperti membagi waktu, skala prioritas tadi Bu ya. Oke. Nah Ibu, ini kita sudah berbicara terkait dengan masalah Ibu ya. Juga tadi Ibu berharap Ibu bisa menemukan solusi. Nah dari apa yang kita bicarakan tadi, Ibu sudah secara tidak sadar Ibu sudah menemukan sendiri ya terkait dengan solusi yang ingin Ibu lakukan ke depannya, dan apa-apa saja dukungan yang Ibu butuhkan untuk menerapkan rencana aksi Ibu ini ya. Nah saya berharap nantinya Ibu bisa menerapkan ini dengan sebaik-baik mungkin ya, sehingga semua kegiatan Ibu ini tidak ada yang terbengkalai Bu ya, karena sama-sama penting ya Bu ya. Guru penggerak penting karena tidak semua bisa ikut dalam program ini Bu ya. S2 juga penting karena tidak semua orang bisa berkesempatan untuk S2 ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sebagai kepala sekolah ya, tidak semua orang memiliki akses atau memiliki kemampuan untuk akan hal itu ya Bu ya. Nah saya sangat salut sekali dengan apa yang Ibu lakukan ini ya, terkait dengan tugas-tugas yang Ibu laksanakan ini ya. Semoga Ibu bisa menyelesaikan semuanya dengan tepat waktu dan mendapatkan hasil yang maksimal seperti itu Bu ya. Nah ini kan kalau tidak salah kan 3 bulan yang akan datang kan selesai nih Bu, ada beberapa kegiatan Ibu yang selesai kan Bu ya. Nah boleh nggak 3 bulan ke depannya kita berbincang lagi Bu ya, terkait dengan bagaimana kegiatan-kegiatan Ibu ini, apakah sudah berjalan yang baik atau tidak. Nah di sini saya juga penasaran Bu, saya pengen tahu apakah Ibu sanggup atau tidak menjalani semuanya ini seperti itu ya. Saya juga rencana mau juga curhat dengan Pak Yogi setelah 3 bulan ke depan. Oke Bu, nah saya welcome saja Bu ya. Kalau misalkan Ibu ada masalah, ada apa, Ibu kontak saja saya, insya Allah saya akan menjadi teman curhat yang terbaik untuk Ibu seperti itu Bu ya. Nah kira-kira ada lagi yang perlu kita bicarakan Bu? Ya, saya rasa saya sudah menemukan sedikit titik terang setelah saya mengeluarkan unek-unek saya dengan Pak Yogi. Mudah-mudahan dengan pembicaraan kita ini saya menemukan solusi yang terbaik untuk saya. Oke, nah saya berharap Ibu dapat segera melaksanakan rencana aksi Ibu, dan apa yang Ibu rencanakan nantinya bisa terwujudkan Bu ya. Ya terima kasih juga atas waktunya Bu ya. Ya, saya Kita juga tutup, mengucapkan terima kasih kepada sama-sama Pak Yogi. Bu. Ya. Kita tutup dan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, baiklah Pak Yogi, tadi sudah melihat proses coachingnya luar biasa sekali ya. Terima kasih Bu. Ya, terutama masalah ini coachingnya tadi ya, Iya. ini juga cukup kompleks ya. Dimana banyak sekali multitasking dari Betul sekali Bu. coachingnya ya Pak ya. Ya. Tapi saya melihat proses coachingnya sudah berjalan dengan baik. Namun mungkin saya ingin menanyakan langsung dengan Pak Yogi nih, bagaimana perasaannya dari proses coaching yang Bapak lakukan tadi? Ya perasaan saya sangat senang sekali Bu ya, karena saya dapat menyelesaikan proses coaching tadi dengan menurut saya lumayan lah Bu ya. Saya juga tadi menurut saya sudah bisa menerapkan alur cerita ya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Itu menurut saya. Mungkin ada masukan lagi nanti dari Ibu ya. Iya Pak Yogi ya. Jadi tadi memang apa yang Pak Yogi sampaikan, sedikit banyak itu sudah saya sempat mencatat sedikit tentang proses pelaksanaan coachingnya. Mungkin tadi karena semuanya sudah bagus, tadi Pak Yogi sudah melaksanakan prinsip kemitraan yang baik dengan Ibu Dewi. Kemudian saya lihat juga Pak Yogi sudah berusaha untuk mengembangkan pertanyaan sekreatif mungkin ya, untuk menghadirkan ide-idenya dan memaksimalkan potensi coachingnya. Kemudian dalam kompetensi inti yang ingin Pak Yogi sampaikan tadi adalah present dan mendengarkan dengan aktif ya.
saya sudah melihat sekali bagaimana Pak Yogi berusaha untuk mendengar dengan baik apa permasalahan yang disampaikan oleh Koci. Demikian juga dengan penerapan Alutita, ya sudah nampak sekali di mana sudah menggali tujuan, mengidentifikasi masalah dan menemukan aksi nyata tindak lanjutnya dan bagaimana meminta komitmen dari Koci. Namun mungkin sedikit yang perlu saya tambah, mungkin ini juga karena proses penggalian ide yang lumayan susah juga ya Pak ya, karena kita sudah menyampaikan pertanyaan yang banyak sehingga kita sedikit terkesan lebih banyak berbicara daripada Koci ya. Mungkin di situ saja ya. Mungkin nah di sini bukan masalahnya adalah mungkin permasalahannya sendiri yang perlu mungkin dikembangkan gitu ya Pak ya. Saya rasa hanya itu saja yang catatan yang saya buat secara keseluruhan sangat luar biasa, di mana Pak Yogi sudah bisa membantu Ibu Dewi dalam menyelesaikan masalahnya. Setidaknya beliau sudah merasa lega begitu ya setelah melaksanakan proses coaching. Nah, selanjutnya Pak Yogi mungkin yang terakhir nih sebelum percakapannya kita akhiri. Nah, dari kompetensi yang sudah Pak Yogi coba lakukan tadi, kira-kira kompetensi yang mana Pak yang menurut Pak Yogi perlu untuk dikembangkan lagi? Nah, berdasarkan evaluasi saya tadi Bu ya terkait dengan coaching yang sudah saya lakukan, mungkin kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi itu adalah untuk mengajukan pertanyaan berbobot seperti itu. Nah, sebagaimana yang Ibu saksikan tadi dari proses coaching tadi bahwa coaching saya itu agak sedikit mengeluarkan kata-kata ya. Makanya saya tadi lebih banyak mendominasi pembicaraan supaya memancing coaching itu untuk menyampaikan permasalahannya itu secara lebih luas lagi seperti itu. Nah, mungkin pertanyaan berbobot itu penting saya latih lagi Bu ya. Mungkin ada caranya supaya coaching itu terpancing untuk menyampaikan pernyataan yang lebih luas lagi seperti itu. Luar biasa sekali Pak Yogi ya. Jadi saya rasa apa yang kita lakukan pada hari ini, saya sudah menyaksikan coaching yang dilaksanakan dengan baik tadi antara Pak Yogi dengan Bu Dewi. Saya berharap dengan melaksanakan proses coaching ini kita bisa menemukan manfaat ya, bisa memberikan manfaat buat kita semua. Saya rasa tidak ada lagi yang perlu kita bicarakan. Terima kasih banyak Pak Yogi atas waktu kita pada hari ini. Mungkin di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali.